Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Sehat? Sudah belum? Belum. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin ya rabbal alamin. Hari ini pelajarannya apa? Yuk. Ria Fatma. Puja. Triwulan dari Ramadhani. Ania. Anak Ania. Sakit ya? Baik ya, dan semua kecuali Ania ya. Baik ya, untuk selanjutnya kita lanjut ke pertemuan berikutnya. Nah, hari ini kita akan membahas tentang jaringan hewan. Jadi kita akan membahas jaringan hewan. Bulan kemarin kita kan juga membahas tentang sel ya. Kemarin masih ingat saya itu apa? Kemarin Bagian struktural dan fungsional yang menyusun setiap organ hidup. nah, kita ada lagi yang bisa sel ya. Di kemarin itu kan ada sel. Kemarin udah jelasin ya tentang fungsi sel, kemudiannya sel ya. Paham ya? Nah, kita lanjut. Jadi sel itu ada sel hewan dan ada sel tumbuhan. Pada hari ini kita akan membahas tentang sel hewan. Jadi setiap jaringan itu terdiri atas beberapa tipe sel yang terdiferensiasi. Jadi dalam sel hewan itu beda ya, antara sel yang bagian lambung, kemudian bagian tangan, bagian mata itu berbeda-beda selnya. Ya. Kemarin kan kita membahas sel ya. Kemudian kita sekarang membahas tentang jaringan pada hewan. Jadi setiap jaringan itu terdiri atas beberapa sel yang terdiferensiasi ya. Terus yang pertama itu ada jaringan epitel. Jaringan epitel. Jaringan epitel itu dibuat dari sel-sel macet yang tersusun dalam lapisan pipih. Ya. Nah, fungsinya dari jaringan epitel itu yang pertama melindungi jaringan yang ada di bawahnya. Jadi kalau misalnya kulit itu dia yang bagian luar jaringan epitel. Jadi yang paling luar pada hewan itu jaringan epitel. Kemudian fungsi jaringan epitel itu dia melindungi dari sinar radiasi UV. Ya, melindungi dari sinar UV. Dan UV kan kayak sinar matahari pas pagi bahaya itu. Kemudian melindungi dari serangan bakteri. Epitel, epi itu luar ya. Epi. Setiap apapun dalam bahasa biologi yang bahasanya epi itu luar. Epitel luar, epidermis luar. Terus apa lagi? Pokoknya yang ada epi-epinya itu bagian luar. Kemudian fungsinya itu melapisi seluruh kelenjar pencernaan. Kemudian melapisi
Kemudian ada jaringan konektif atau penghubung. Tulis ya. Tulis. Jaringan konektif atau penghubung. Jaringan konektif atau penghubung adalah jaringan yang bersyarat yang berfungsi untuk bahan pengemas dan pengikat bagi sebagian besar organ. Kemudian lintasan bagi darah. Kemudian sebagai selaput otot yang mengikat otot-otot menjadi satu. Ini bisa dilihat ya video gambarnya, gambarnya ya. Ini jaringan epitel. Kemudian ada yang dari Setiap jaringan terdiri atas beberapa tipe sel-sel terdiferensiasi. Misalnya sebagai berikut. Yang pertama, jaringan epitel. Jaringan ini dibuat dari sel-sel memadat yang tersusun dalam lapisan pipi. Jaringan ini melapisi berbagai rongga dalam tabung pada tubuh, serta membentuk kulit yang membungkus tubuh. Fungsi jaringan epitel adalah melindungi jaringan di bawahnya terhadap kerusakan karena gesekan mekanis, radiasi UV, dan serangan bakteri. Melapisi seluruh kelenjar pencernaan pada tubuh, tabung air, dan rongga paru-paru, serta menghasilkan sel-sel kelamin yang akan dilepaskan dari tubuh. Jaringan hewan yang kedua adalah jaringan konektif atau penghubung. Terdapat beberapa macam jaringan konektif atau penghubung, antara lain: yang pertama, jaringan konektif penunjang. Berfungsi memberi kekuatan, bantuan, dan perlindungan kepada bagian-bagian lemah pada tubuh. Contohnya tulang rawan. Yang kedua, jaringan konektif pengikat. Berfungsi mengikat bagian-bagian tubuh. Contohnya tendon. Yang ketiga, jaringan konektif berserat. Berfungsi untuk bahan pengemas dan pengikat bagi sebagian besar organ. Dan lintasan bagi pembuluh darah. Contohnya selaput otot atau fascia, yang merupakan jaringan konektif berserat yang mengikat otot-otot menjadi satu dan mengikat kulit pada struktur di bawahnya. Yang selanjutnya, jaringan hematopoietik atau sumsum tulang belakang, yang merupakan sumber semua sel yang ada dalam darah, meliputi sel-sel darah merah yang berfungsi untuk mengangkut gas-gas, 5 macam sel darah putih untuk antibodi, dan platelet untuk penggumpalan darah. Jaringan hewan yang ketiga adalah jaringan otot. Terdapat 3 macam jaringan otot pada hewan, yaitu otot halus atau otot polos, otot rangka atau otot lurik, dan otot jantung. Otot halus melapisi dinding organ berongga pada tubuh, misalnya usus dan pembuluh darah. Sistem kerja otot halus atau otot polos ini tanpa kita sadari. Yang kedua, otot rangka atau otot lurik. Ini terdiri atas serat-serat panjang yang kontraksinya menimbulkan gerak pindah atau locomotion, dan juga terjadinya macam-macam gerak pada tubuh lainnya. Sistem gerak pada otot rangka ini kita sadari. Kemudian yang ketiga adalah otot jantung.
merupakan otot yang membentuk jantung. Nah, sistem geraknya ini bisa kita sadari, kadang juga tidak bisa kita sadari. Jaringan hewan yang keempat adalah jaringan saraf. Jaringan saraf terdiri atas neuron, yaitu sel-sel khusus yang menghantar impuls saraf elektrokimia. Setiap neuron terdiri atas tubuh sel yang berisikan nukleus dan memiliki sambungan seperti rambut. Sepanjang sambungan inilah berjalan impuls saraf atau neurit atau juga akson. Yang ujung-ujung sambungan ini bertemu dengan neuron-neuron lainnya atau jaringan-jaringan lainnya. Misalnya jaringan otot. berfungsi melapisi dinding organ yang berongga pada tubuh. Nah, contoh jaringan otot itu terdapat pada usus dan pembuluh darah, ya. Pembuluh darah, kemudian kerjanya itu tidak sadar. Jadi tanpa kemauan kita, jadi tanpa kita mau pun dia sudah bekerja. Kita sudah bekerja. Kemudian jaringan otot, jaringan otot ususnya, kemudian otot jantung. Lantar, jadi dulu. Jadi otot itu ada tiga, ada jaringan otot polos, otot jantung, kemudian otot
Bapak semua ya. Paham ya? Ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Ya, Bapak semuanya ya. Nah, Ibu kasih tugas buat minggu depan. Ini ya, kalian menggambar tentang jaringan hewan. Ya, tadi ada otot polos, semuanya digambar semuanya. Dan nanti sampai bisa membedakan. Oh, otot polos, terus ini otot jantung, terus ini jaringan ini. Kemudian kumpul ya, dikumpulkan minggu depan. Ibu gambar kumpul dan diwarnai dan bagus ya. Semua ya. Ibu kasih tugas, kalian menggambar tentang sel bulan dan sel hewan. Diwarnai, kemudian digambar di buku gambar, terus dikumpul ya, dikumpul. Terus nanti nilai sebagai nilai tugas ya. Gambar yang bagus ya, yang penting jelas keterangannya. Sekian, kurang lebihnya Ibu kasih maaf. Semoga pelajaran hari ini yang bermanfaat ya. Ibu akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinaba. Amin ya rabbal alamin.